Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gimbong, tentunya di channel Belajar Bonsai Bersama. Oke sahabat bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Agenda kegiatan di kebun ground bonsai, inspirasi untuk teman-teman yang suka berproses berbudidaya dari nol, tentunya dari budidaya cangkok, entah jenis bahan bonsai apapun itu ya. Kali ini saya mau menampilkan untuk dongkel 4 bahan bonsai sancang sudah ada di belakang saya ya, sebelah kanan kiri, dan di belakang saya ada 2 lagi. Saya akan lakukan eksekusi dengan cara aman. Saya mau mencoba untuk lakukan cangkok akar. Oke, tidak usah panjang lebar, kita lihat bahan ini seperti apa yang sudah saya program ini dulu dari budidaya cangkok sejari. Next, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahan dasarnya. Sudah ada di hadapan saya keempat bahan yang nanti saya mau lakukan eksekusi untuk dongkel dengan cara cangkok akar. Nah, ini dia untuk contoh bahan program akar yang saya proses dari nol, dari budidaya cangkok. Dan yang 2 lagi ada di sebelah kanan ya, nampak terlihat. Oke, sedikit saya mau bercerita kilas balik untuk apa yang sudah saya proses, dan nanti nyampe kondisi terkini akan saya lakukan dongkel. Untuk bahan ini saya lakukan budidaya cangkok dari induan. Memang dari awal konsepnya saya pemilihan bahan sudah ada cabang, dan untuk teknik cangkoknya saya lakukan agak sedikit mepet dari percabangan di atas. Nah, setelah saya lakukan cangkok kemudian panen, saya tanam di polybag. Seperti biasa penanaman di polybag, saya urek akarnya, kemudian saya lakukan pemberian tak-tahan. Tak-tahan saya dulu ini masih ingat sederhana, saya pakai pecahan genteng. Setelah tumbuh subur di polybag, saya lakukan untuk pemindahan di lahan ground sini sama, untuk saya urek akarnya, kemudian di bawahnya saya ganti tak-tahannya pakai bekas ubin. Berhubung untuk bahan ini dari awal stylenya dari pemilihan di induan, untuk teknik cangkoknya itu sudah mepet sama percabangan di atas, tidak saya lakukan program pecah batang. Tip untuk melakukan pembengkakan pangkal batang bawah, saya ambilkan contoh ya yang masih terlihat untuk luka yang di tahap kedua setelah saya lakukan seleksi akar, teknik melakukan pembesaran pangkal batang ya untuk pembengkakan di bawah. Nampak masih ada luka, yaitu saya hanya lakukan pembuatan alur sedikit dalam terkena tulangnya. Sebenarnya bahan ini sudah agak sedikit over ya, nanti mungkin bisa konsep bogel semua ya untuk bahan-bahan ini. Ini ada di lingkar sekitar ada yang 38-40 kurang lebihnya. Oke, seperti apa ini nanti saya mau lakukan proses cangkok akar. Tentunya di video saya sebelumnya sebenarnya sudah saya berbagi juga ya, jadi nanti mungkin saya akan menyisakan kurang lebihnya 40-50% akar yang cari asupan nutrisi ke bawah, dan sisanya berapa persen nanti akan saya potong, akan saya lakukan pemberian media tanam. Nanti untuk media tanam saya rencana ini sudah saya persiapkan kokopit pasir Malang, saya campur pasir sungai. Hanya sedikit untuk memberi inspirasi ya, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya entah jenis bahan bonsai apapun. Next, saya langsung mau melakukan cangkok akar satu persatu, nanti akan saya tampilkan untuk teman-teman. Untuk bahan yang pertama, di sini saya mau langsung lakukan untuk pengerjaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akar
Mungkin yang akan saya potong nanti saya sisakan 2, 3, mungkin 4 akar ya yang saya akan lakukan eksekusi potong ya. Selesai satu bahan sudah saya lakukan untuk cangkok akar, dimana ada 4 akar yang saya eksekusi potong total dan saya sisakan ada 3 akar untuk mensuplai nutrisi kedua batang utama yang masih los pucuk ini. Nampak di sini ada 1 akarnya. Saya sisakan yang masih cari asupan nutrisi ke bawah. Ini untuk mensuplai fokus ke batang yang nomor 1 di sini, yang paling besar. Terus 1 akar lagi di sebelah sini. Ini kalau saya perhatikan masih mensuplai ke 2 batang. Jadi batang yang besar ini masih dibantu sama akar yang di sebelah sini. Juga akar di sini masih mensuplai ke batang yang di sebelah sini. Nah, yang akar ini fokus untuk mensuplai ke batang yang di sebelah sini ya. Jadi nanti saya berharap dengan tingkat kesuburan di atas, 4 akar yang saya potong nanti cepat tumbuh keluar akar baru dan segera nanti lakukan eksekusi panen. Jadi untuk teman-teman apabila melakukan cangkok akar dengan eksekusi potong total, kita harus perhatikannya kondisi percabangan di atas. Tidaknya kita bisa membagi beberapa akar yang masih cari asupan nutrisi ke bawah untuk mensuplai mempertahankan pertumbuhan di atas masih normal. Oke, next 1 bahan lagi akan saya lakukan eksekusi. Nah, di sini mungkin untuk jumlah akar nanti juga berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini ada 5 akar. Agak sedikit membingungkan juga. Yang penting kita nanti kalau eksekusi potong amati ya. Kita amati, terus yang kita sisakan juga amati, dimana beberapa akar yang nanti kita sisakan masih mensuplai untuk mempertahankan pohon ini tetap hidup, dan yang kita potong tetap nanti cepat keluar akar. Saya mau cek dulu secara detail akar-akar mana saja yang saya nanti mau potong dan nanti saya mau sisakan. Satu bahan lagi selesai sudah saya kerjakan. Ini konsepnya lain untuk pengerjaan di bahan yang pertama tadi. Ini saya sisakan hanya 2 akar saja ya, sebelah sini sama sebelah di sini. Nah, jelas untuk 2 akar ini bertujuan kasih asupan nutrisi ke batang sebesar ini dengan 2 batang utama yang besar. Jadi secara logika, secara anatomi tidak memenuhi syarat ya untuk 2 akar sekecil ini kasih asupan nutrisi yang di sini masih los. Untuk antisipasi agar 2 akar ini tercukupi mensuplai ke batang utama dengan 2 batang yang besar ini, saya menyeimbangkan di atas. Atas saya pangkas tapi tidak keseluruhannya. Jadi di bawah pangkasan di atas tetap saya sisakan beberapa tumbuh titik tunas yang masih tersisa. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, mungkin ini nanti prosesnya untuk tumbuh akar baru pada proses cangkok akar agak sedikit lama, tapi saya cari aman agar pohon ini seimbang ya. Jadi antara pengurangan beberapa akar
di bawah terlalu banyak, kemudian saya sisakan sangat minim akar yang cari asupan nutrisi, seimbang. Jadi pemangkasan di bawah sama di atas saya seimbangkan. Oke, ada dua bahan lagi, mungkin di bahan yang jauh di sebelah sana itu konsepnya hampir sama seperti bahan yang ada di sini. Nah, dan di atas itu sudah saya kondisikan, saya pangkas, tapi tetap masih ada beberapa titik tumbuh tunas yang los ya. Itu nanti mungkin akan saya sisakan kurang lebihnya sama, sekitar ada 2 akar yang saya sisakan untuk mensuplai asupan nutrisi ke atas, mempertahankan batang utamanya tetap tumbuh normal. Nah, kayak gini stuck ya, biasa ya, layu seperti ini. Nah, nanti mungkin akan saya siram kabut saja di atas, tapi saya yakin ini tidak akan gagal. Saya beberapa kali mencoba seperti ini. Kita nanti cek sore, paling dia sudah berdiri ya, kalau enggak paling beberapa jam nanti sudah berdiri. Karena apa? Masih dapat asupan nutrisi dari 2 akar yang disisakan, jadi sedikit stuck, kaget ya, seumpama pohon. Jadi jalur nutrisi yang terputus menghambat nutrisi ke atas, jadi paling ujungnya biasanya layu. Oke, next, langsung saya mau eksekusi untuk cangkok akar di bahan yang ketiga. Nah, ada di sini ya, kita lihat. Ini dulu sudah saya potong nyampe kambiumnya sudah jalan. Nanti mungkin akar yang saya sisakan seputaran ada di area sini ya nanti. Nah, mungkin 2 akar ini yang akan saya sisakan, akar yang dominan ini sama 1 yang kecil ini, untuk membantu mempertahankan batang utama di sini tetap tumbuh ya, mensuplai ini nanti daun-daun yang di atas. Oke, saya langsung mau lakukan untuk eksekusi. Masih ada 2 bahan lagi, yang satu ini yang terakhir nanti ada di sebelah sana. Bahan yang ketiga selesai, sudah saya kerjakan. Untuk pengerjaan kurang lebihnya hampir sama seperti di bahan yang kedua. Di sini saya sisakan 2 akar, sebelah kiri sama sebelah kanan. Yang ini agak sedikit besar, yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini kecil sekali, dan dengan besar batang sekian masih ada batang utama dan cabang ke sebelah sini, ke kanan sama ke atas di sini. Konsepnya sama, atas saya pangkas karena minim sekali untuk akar yang saya sisakan untuk mensuplai, mempertahankan batang utama sama cabang di sini tetap bertahan hidup ya. Di atas saya pangkas biasa, habis dipangkas pasti layu ya, seperti ini. Nah, ini layu ya untuk paling ujungnya turun ya. Kita cek untuk bahan yang di kedua, tadi saya tampilkan untuk teman-teman paling ujungnya layu ya, dan sekarang baru berapa jam ya, 1 jam belum ada, sudah tampak sehat ya. Nah, ini yang di bahan kedua. Nah, yang pertama tadi saya tampilkan untuk teman-teman, paling ujungnya layu semua, di sini sudah normal. Padahal belum saya lakukan penyiraman kabut untuk keseluruhan daun di atas. Karena apa? Posisi tadi pertama saya tampilkan untuk teman-teman, paling ujungnya pada layu semua. Untuk suplai asupan nutrisi yang fokus ke jalur batang utama ataupun cabang-cabang ke atas, ini terputus. Baru tersuplai dari asupan nutrisi dari akar yang saya sisakan. 1 bahan lagi yang saya lakukan untuk cangkok akar. Nah, di sini bahannya. Kalau ini tadi saya amati sudah jelas ya, enak sekali. Ini nanti untuk pembagiannya, pemangkasan akarnya, ini paling nanti akan saya sisakan, saya potong 1, saya sisakan 1, sama yang di sebelah sana ada 2 akar,
Saya potong satu, saya sisakan satu. Di sini sama, saya pangkas paling. Ini saya pangkas, ini saya pangkas satu, ini saya sisakan satu. Kalau ini aman, tanpa dipotong di atas pun aman ya. Asupan nutrisinya dari akar di bawah, pembagiannya masih tepat sekali, dimana dari batang utama masih ada asupan nutrisi dari akar di sebelah sini sama di sebelah sana. Terus di sini juga nanti saya potong satu, asupan nutrisi dari akar sini masih mensuplai untuk di cabang yang ke sebelah kiri. Oke, saya langsung mau lakukan eksekusi untuk di bahan yang keempat ini. Agenda berkebun hari ini selesai, sudah saya lakukan untuk cangkok akar keempat bahan. Apa yang saya sampaikan ini tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman, dan mungkin ada salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya juga mohon maaf, karena di sini saya juga masih terus banyak belajar tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi komen teman-teman satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.